Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara, selamat pagi sekali lagi. Terima kasih sudah diperkenalkan, bukan wajah baru sebenarnya, wajah yang lama. Kalau biasanya saya melayani makanan jasmani, saudara bisa lihat saya kalau sudah selesai ibadah mungkin bantu di belakang. Sekarang saya didaulat untuk memberikan makanan rohani. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya didaulat, sudah di request sama beberapa leader di sini 2 tahun yang lalu. Dan baru kesampaian hari ini, puji Tuhan. Oke, saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul Kuasa Sebuah Teladan. Mungkin ada PowerPoint-nya juga saudara ya. The Power of Living Example. Hari ini hari spesial. Sekali lagi saya mau ucapkan Happy Father's Day saudara ya. Nervous lupa di depan. Happy Father's Day saudara ya. Hari ini hari spesial dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang related dengan fathers. Dan saya ambil dari kitab Esther dari pasal 1 sampai pasal 7 ya saudara. Wah 7 pasal VV hari ini kita nggak pulang ya. Bacanya pasal 1 sampai pasal 7 tidak ya saudara ya. Kita akan ambil beberapa poin yang penting saja. Nah biasanya para pengkhotbah itu mengambil kitab Esther dari sudut pandang Esther. Mereka banyak menceritakan tentang Esther, bagaimana Tuhan memakai Esther untuk menyelamatkan suatu bangsa. Tapi pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang namanya Mordekai. Mordekai ini sebenarnya adalah tokoh utama dari kitab Esther. Kalau saudara baca dari kitab Esther ya, dari pasal 1 sampai 7 kita nggak baca di sini, tetapi kalau saudara pasti sudah pernah mendengar lah cerita Esther sedikit. Tapi kalau saudara terdorong, kepingin tahu sih ceritanya kayak apa. Sebenarnya cerita ini seperti serial drama Korea saudara ya. Udah pernah nonton serial drama Korea kan ya. Ada yang jealous, ada yang menjebak pemeran utama, ada ya plot pembunuhan juga. Jadi sangat menarik saudara ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Mordekai, saya udah sampaikan tadi, saya mau ceritakan tentang garis besar dari kitab Esther ya saudara ya. Pasal 1 menceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Ahasiweros, yang kekuasaannya dikatakan 127 provinsi. 127 provinsi, saya membayangkan, saya lagi ngecek di Google nih. Tahun 2023 Indonesia itu punya 38 provinsi. Jadi kalau 127 provinsi saudara bisa bayangkan kira-kira lebih besar dari Indonesia ya, daerah kekuasaannya Raja Ahasiweros. Nah, raja ini dikatakan mengadakan perjamuan besar selama 180 hari. Kira-kira itu 6 bulan saudara ya. Pesta rakyat. Kalau saudara bayangkan pesta rakyat yang rajanya punya kekuasaan besar, pasti pestanya meriah saudara ya. Dari pagi sampai malam itu ada buffet. Sepanjang mata memandang ada makanan. Saudara kalau pernah pergi ke cruise, saya belum pernah, tapi saya pernah dengar teman-teman yang pergi ke cruise itu katanya makanan itu dari pagi sampai malam ada. Jadi ini saudara bisa membayangkan perjamuan 180 hari 6 bulan makanan buffet. Wih, pagi sampai malam. Saya kepengen tuh Australia sekali-kali adakan itu ya saudara ya. Nah, ada satu persoalan yang timbul saudara ya. Ratu Wasti ketika diundang untuk datang, Ratu Wasti menolak titah raja. Untuk memamerkan keelokannya, kecantikannya di antara para pembesar itu Ratu Wasti menolak. Ini dianggap sebagai buat raja tidak happy. Ini dianggap tidak memberi teladan yang baik bagi para istri pembesar-pembesar yang lain. Oleh sebab itu raja mendengarkan nasihat dari beberapa orang. Mesti diganti itu Ratu Wasti. Ya, akhirnya diumumkanlah ke seluruh negeri. Dicari pengganti Ratu Wasti. Nah, setelah dicari pengganti Ratu Wasti ada satu tokoh yang muncul yaitu Mordekai. Mordekai ini tidak dikatakan dia di Alkitab tidak dikatakan dia punya istri. Jadi menurut para penafsir kira-kira Mordekai ini adalah seorang single man. Tetapi saudara yang menarik dari hidup Mordekai ini mengambil tanggung jawab untuk membesarkan seorang gadis yatim piatu, yaitu anak saudara
ayahnya. Jadi istilahnya Esther itu namanya Esther saudara ya. Esther itu adalah sepupunya. Tapi diangkat Mordekai sebagai anak angkat. Nah dari cerita inilah diawali ya saudara. Jadi Mordekai ini bukan ayah kandung. Tetapi waktu dia dipercayakan Tuhan menjadi ayah angkat. Ada teladan-teladan yang kita bisa pelajari bersama-sama pagi hari ini. Sangat menarik saudara karakter-karakter dari Mordekai. Poin saya yang pertama adalah ada 3 teladan dari kehidupan Mordekai. Poin saya yang pertama, teladan kerendahan hati. Di pasal 2 ini diceritakan Mordekai mendengar adanya suatu persengkongkolan. Persengkongkolan apa saudara? Kita baca di Esther 2 ayat 21 sampai 22. Ya, itu ada di PowerPoint tapi saya bacakan buat saudara ya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tapi perkara ini dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Ada seperti yang saya katakan, mirip kan sama drama Korea. Ada plot pembunuhan, ingin membunuh raja, saudara ya. Nah puji Tuhan, Mordekai mengetahui dan berhasil digagalkan. Raja tidak jadi mati karena sudah diberitahukan dan 2 orang yang ingin membunuh raja ini akhirnya dihukum mati. Tapi kalau saudara... Halo, ya. Tapi kalau saudara membaca kelanjutan kisahnya, raja sempat lupa terhadap jasa Mordekai. Menurut saudara, jasa menyelamatkan nyawa raja itu besar atau kecil saudara ya? Besar ya saudara. Raja terselamatkan dari plot pembunuhan itu jasa yang besar. Tapi kalau saudara baca lagi, raja sempat lupa terhadap jasa baik Mordekai. Tetapi apakah ini membuat Mordekai sakit hati, kecewa, tidak mau melayani raja lagi? Tidak saudara ya. Mordekai tetap setia melakukan tanggung jawabnya untuk menjadi penjaga pintu di pintu gerbang istana. Kolose 3 ayat 23, ini yang dihidupi oleh Mordekai. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang apa yang dialami Mordekai juga dialami kita saudara ya. Kadang kita dilupakan. Misalnya kita sudah pernah tolong teman kita lupa. Kita sudah berjasa bagi perusahaan, bos kita lupa sama kita. Mungkin pemimpin di gereja juga bisa lupa saudara ya. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah lupa saudara, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah lupa. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan kita tidak pernah lupa. Amin. C.S. Lewis mengatakan, ada suatu quote yang bagus di sini. You don't need to be noticed by other people because you have been noticed by the creator of heaven and earth. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Firman ini benar-benar terjadi dalam hidup Mordekai. Di pasal 2 dia berjasa. Tidak ada raja lupa. Di pasal 6 kalau saudara baca, Tuhan membuat raja tidak bisa tidur. Tuhan membuat raja tiba-tiba buka-buka catatan sejarah. Semua orang yang berjasa buat raja itu dicatat di situ. Itu kalau bukan Tuhan, saya percaya itu Tuhan. Yang bikin dia buka-buka, iseng-iseng buka-buka. Nggak ada iseng-iseng di dalam Tuhan ya, itu pasti pekerjaan tangan Tuhan. Dia buka, di situ ada tertulis nama Mordekai, berjasa bagi raja. Kemudian raja mikir, tanya kepada asistennya, sudahkah saya berbuat sesuatu kepada dia? Belum Tuhan. Oke, kalau gitu kita mesti siapkan sesuatu. Akhirnya singkat cerita, raja memberikan reward kepada Mordekai pada waktu Tuhan. Nah, sikap dan teladan Mordekai yang rendah hati ini meskipun tidak di-acknowledge jasanya, tapi dia tetap setia melayani raja. Itu menjadi teladan bagi Esther, itu membentuk sifat Esther. Kalau kita lihat lagi di Esther 2 ayat 15, 2 ayat 15 saya bacakan buat saudara ya.
Ketika Esther anak Abihail, ya ini saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Tadi saya ceritakan di awal bahwa Esther ini akhirnya ikut kompetisi menjadi pemilihan Ratu Wasti. Nah, pada saat dikumpulkan semua gadis-gadis di balai perempuan namanya, itu semua wanita sudah memilih, mau ini perhiasan yang seperti ini, pakaian yang seperti ini. Tetapi Esther lain saudara, dia kasih otoritas itu kepada mentornya, yaitu Hegai, penjaga perempuan. Dia rendah hati sekali, dia bilang, engkau saja yang memilihkan buat aku. Itu suatu sikap yang luar biasa saudara ya. Untuk poin pertama ini, apa pesan buat para ayah? Kadang untuk menjadi rendah hati itu tidak gampang ya saudara ya. Pada prakteknya seorang ayah, seorang parents, kadang kita sebagai ayah ataupun sebagai parents kita tidak sempurna. Saudara ya, kita pernah melakukan kesalahan kepada anak-anak kita. Tetapi kita tidak punya teladan dari ayah kita, orang tua kita, papa mama kita atau nenek moyang kita. Kalau orang tua itu harus minta maaf, kita tidak punya teladan. Saya pribadi tidak pernah punya teladan. Papa saya datang kepada saya minta maaf. Tetapi buat kita yang sudah tahu kebenaran, saya rasa kita harus berubah, break the culture. Kita harus sadar kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita pernah buat salah saudara ya. Jadi jangan sampai kita enggan untuk mengakui salah di hadapan anak kita. Sorry Tiffany, Daddy salah. Sorry Tiffany, Mami salah. Itu harus dijadikan culture, harus dijadikan suatu gaya hidup orang Kristen. Karena kita mau mencontoh dari Bapa kita di surga. Karena Yesus itu rendah hati saudara, mau menjadi sama dengan kita. Itu Allah mau menjadi serupa dengan manusia, itu suatu bentuk kerendahan hati. Kita sudah dapat example yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sebagai para ayah, mari kita lakukan firman. Ada amin? Iya, puji Tuhan. Sekarang saya lanjut ke poin yang kedua. Teladan takut akan Tuhan. Di pasal 3, saya ambil dari pasal 3, tadi pasal 2, poin pertama ini pasal 3. Dramanya masih berlanjut. Ada tokoh lain yang muncul yaitu Haman. Haman ini adalah orang nomor 2 setelah raja. Kalau Mordekai terkenal rendah hati, humble, Haman itu juga seorang ayah saudara, tapi ayah yang arogan. Dia karena namanya orang nomor 2 ya di kerajaan, jadi dia suka memamerkan kekayaannya, suka memamerkan kekuasaannya, dan dia menuntut orang-orang yang ada di pintu gerbang istana itu berlutut dan sujud kepada Haman. Wow, luar biasa arogan ya saudara ya, kalau kita baca di Esther 3 ayat 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Hanya satu orang yang tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman, yaitu namanya Mordekai. Kenapa saudara? Karena Mordekai takut akan Tuhan. Mordekai tahu bahwa hanya satu pribadi yang boleh disembah dan dipuja, yaitu adalah Allah Israel. Ulangan 6 ayat 13-14. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ya, ada harga yang harus dibayar di balik keputusan Mordekai. Mordekai tahu hal itu. Dia tahu pasti Haman sangat jengkel kalau dia nggak mau tunduk atau menyembah Haman. Tapi kecintaan Mordekai terhadap Tuhan itu lebih besar saudara daripada kepada manusia. Ketakutan dia kepada Tuhan itu lebih besar daripada takut kepada manusia. Itulah Mordekai. Dan itu dilihat oleh Esther. Esther catch
karakter dari Haman dan itu membentuk sikap dari Ester. Hari-hari ini kita pun para ayah, bukan hanya para ayah saja, para ibu, para orang tua, kita semua juga di-challenge untuk tunduk kepada Haman-Haman dunia ini. Apa Haman-Haman dunia ini, saudara? Kalau zaman dulu Hamannya itu dalam bentuk patung, menyembah patung. Tapi zaman sekarang bukan patung, saudara, yang disembah. Apa, saudara? Pekerjaan kita bisa jadi, hobi kita bisa jadi, kesibukan kita bisa jadi, itu Haman-Haman dunia ini ya, saudara. Haman-Haman zaman sekarang. Keluaran 20 ayat 3 mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan sampai, saudara, pekerjaan itu menjadi Allah kita dan kita lupa si pemberi pekerjaan. Jangan sampai hobi kita menyita waktu kita sehingga kita bilang, I don't have waktu, gak punya waktu untuk baca firman. Jangan sampai media sosial itu jadi sumber hikmat kita. Karena saudara tahu media sosial itu hikmat manusia, saudara. Hikmat kita cuma satu sumbernya, yaitu firman Tuhan. Pilihan prioritas kita itu di rumah dilihat oleh anak-anak kita, saudara. Kita gak akan pernah bisa ngomong sama anak kita, nak mesti pergi ke gereja. Kalau kita sendiri juga tidak pernah pergi ke gereja. Kita tidak bisa bilang sama anak kita, Judah Tiffany mesti baca firman, kalau dia tidak pernah melihat orang tuanya baca firman. Jadi prioritas-prioritas itu menunjukkan apakah kita takut akan Tuhan atau tidak, saudara ya. Kalau kita lihat Mordekai memprioritaskan Tuhan, dia tidak peduli apa kata manusia, yang penting dia menyenangkan hati Tuhan. Kalau ingat Mordekai, saudara ingat Daniel. Daniel juga juga dilarang beribadah, tetapi Daniel tidak peduli. Dia mau beribadah kepada Allah Israel, itu yang harus dia lakukan. Apapun harga yang harus dibayarnya, prioritas Tuhan itu number one buat Daniel dan Mordekai. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan buat orang-orang seperti Mordekai, buat orang-orang seperti Daniel. Kalau saudara membaca lagi Mordekai, nanti ada di poin ketiga. Mordekai menghadapi masalah yang sangat besar. Tetapi Tuhan turun tangan. Daniel pun menghadapi masalah yang sangat besar, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Katakan sekali lagi kepada kita sama-sama katakan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam kepada saudara dan saya yang memprioritaskan Tuhan. Kalau saudara membaca akhir kisah Daniel, Tuhan turun tangan. Orang yang accuse Daniel dibuktikan bersalah. Di Mordekai ini juga, di ayat nanti ada poin yang ketiga, saudara lihat pembelaan Tuhan. Oh, buat orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, itu Tuhan tidak tinggal diam. Saudara dan saya juga, kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, saudara tidak perlu takut kalau di pekerjaan di step dari belakang. Kalau di dalam pekerjaan saudara dikatakan yang tidak baik, di apa itu namanya maksudnya, digosipkan atau diapakan orang-orang sama teman kita, saudara tidak perlu takut. Karena apa? Ada Tuhan yang membela hidup kita. Tuhan tidak tinggal diam, saudara ya. Nah, apa pesan buat para ayah? Itu berkat untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti Tuhan tidak tinggal diam terhadap saudara dan saya. Dan ada berkat juga buat suami yang takut akan Tuhan. Kita baca berkatnya di Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Nyanyian Syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara mau berkat ini menjadi bagian para ayah di sini? Amin. Saudara ya. Istrimu akan diberkati, anak-anakmu akan diberkati. Dan dibilang segala pekerjaan hasil jerih payahmu Tuhan akan berkati. Ini adalah berkat menjadi bagian bagi para ayah yang takut akan Tuhan. Saya lanjut ke poin yang terakhir. Wah, lega ya. Poin terakhir. Teladan respon yang benar di masa yang sukar.
Tadi di poin kedua saya sudah cerita Mordekai tidak mau sujud kepada Haman. Di poin ketiga ini kita lihat reaksi Haman. Bagaimana reaksi Haman? Haman panas hatinya saudara ya, panas sekali. Dia menghasut raja untuk memusnahkan orang Yahudi karena Haman tahu Mordekai itu orang Yahudi. Yang Haman tidak tahu Ratu Esther itu orang Yahudi. Raja juga tidak tahu kalau Ratu Esther itu orang Yahudi. Kenapa sampai tidak tahu? Karena Mordekai sudah bilang sama Esther di awal, jangan kau ceritakan asal usulmu. Jadi ini benar-benar cara Tuhan ya. Kemudian raja kena hasutan oleh Haman. Dia perintahkan, dia berikan undang-undang bahwa seluruh bangsa Yahudi di negara itu akan dimusnahkan. Haman, bagaimana sikap Haman mendengar keputusan dari raja itu di Ester 4 ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Mordekai berduka, Mordekai mencari Tuhan dalam doa, dalam puasanya. Dia bisa saja datang kepada raja ya saudara, minta bargain. Karena apa? Dia sudah pernah selamatkan nyawa raja. Tapi itu tidak dipakai cara itu sama Mordekai. Dia tidak mau pakai kekuatannya sendiri. Dia bisa saudara mencari cara. Raja, saya kan pernah selamatkan nyawamu, sekarang your turn, selamatkan bangsamu. Tetapi itu tidak dilakukan. Dia mau campur tangan Tuhan. Dia mau Tuhan yang berperkara dalam masalah ini. Nah, bagaimana respon kita biasanya kalau kita ada di dalam masalah? Respon para ayah di sini, respon para ibu, parents, kita semua juga. Kalau kita ada dalam masalah kejepit, apakah kemarahan yang muncul? Apakah keputusasaan yang keluar? Apakah kepahitan yang terlihat? Ataukah kita sudah bisa seperti Mordekai? Kita masuk di dalam kamar, kita bergumul dalam doa dan dalam permohonan. Respon atau reaksi kita itu saudara sebenarnya reveal keadaan hati kita yang sebenarnya. Saya ada sebuah analogi. Analogi ini diposting oleh salah satu hamba Tuhan, sangat bagus. Ada seorang yang membawa secangkir kopi. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menabrak sehingga kopi yang ada di dalam cangkir itu tumpah kemana-mana. Pertanyaannya, kenapa kok ada kopi yang tumpah kemana-mana? Banyak kali kita menjawab, iya ada kopi yang tumpah kemana-mana karena ada orang yang menabrak wanita itu gitu. Jawabannya salah saudara. Kenapa ada kopi yang tumpah kemana-mana? Karena di dalam cangkir itu ada isinya kopi. Kalau isinya teh, yang tumpah adalah teh. Kalau isinya es cendol, yang tumpah adalah es cendol. Jadi maksudnya apa? Dalam hidup ini, perjalanan hidup kita itu enggak pernah mulus saudara ya. Enggak seperti tol terus, tetapi pasti ada kadang masalah datang, menabrak kita. Itu pasti. Tetapi apa yang ada di dalam cup kita, cup hati kita itu yang akan keluar. Kalau yang ada di dalam cup hati kita itu adalah buah-buah roh, ada kasih, ada pengendalian diri, ada kemurahan hati, ada damai sejahtera, ada ucapan syukur. Ketika masalah menabrak kita yang keluar ya itu hal-hal yang positif saudara ya. Tetapi kalau di dalam cup kita isinya ada kemarahan, ada kepahitan, kecewa, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Jadi pada waktu masalah menabrak kita itu hal-hal yang negatif itu yang keluar. Ketika saya merenungkan analogi ini, jujur ini firman Tuhan sungguh buat saya nih. Jadi jujur ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan saudara ya. Kebanyakan manusia, kebanyakan kita semua respon kita itu yang kedua itu. Ya saudara, saya waktu baca ini, oh Tuhan ini sungguh sebelum saya sampaikan ini sudah berbicara kepada saya berkali-kali. Sudah mengerjakan sesuatu di dalam hati saya. Ya kita mau sama-sama berespon yang benar. Kita mau belajar terutama kita sebagai orang tua yang dilihat oleh anak-anak kita. Kita diberi otoritas. Di dalam gereja kita pun diberi otoritas, di dalam pekerjaan kita diberi otoritas, di dalam rumah tangga kita diberi otoritas oleh Tuhan. Kita itu role model.
Gitu ya saudara, orang Kristen itu juga role model. Jadi saya rasa ini bukan cuma buat para ayah tetapi buat kita semua. Mari kita sama-sama punya respon yang baik dalam menghadapi masalah. Life provides the cups, we choose to fill it. Ini suatu quote yang sangat bagus saudara ya buat saya, buat kita semua. Mordekai mengisi his cup dengan kebenaran. Dia mencari pertolongan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang menolong bangsanya. Kalau kita baca akhirnya apa saudara? Tuhan menolong bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi tidak jadi dimusnahkan dengan pertolongan tangan Tuhan. Apa pesan para ayah buat poin yang ketiga ini? Tuhan itu memberi otoritas kepada Adam, bukan kepada Hawa. Jadi jangan dibolak-balik saudara ya. Kepada Adam, senggol kanannya, kirinya Adam. Ada Adam ya. Jadi menjadi seorang ayah itu panggilan khusus, kehormatan khusus. Oleh sebab itu ayah dikatakan adalah imam di dalam keluarga. Jadi respon ayah ini penting saudara. Saya pernah dengar, bukan di gereja sini ya saudara, di Indonesia. Kalau ada seorang ayah kalau marah itu bisa semua yang di dalam rumah itu yang tidak bisa terbang saudara tiba-tiba. Ada piring terbang, ada meja terbang, kursi terbang, pintu bisa terbang juga saudara ya. Tapi saya percaya kita kita yang ada di sini tidak seperti itu saudara ya. Jadi respon kita ketika kita menghadapi masalah itu dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kita bisa lihat ada satu gambar karikatur, mungkin Arvin bisa tampilkan. Nah, ini saudara. Ini garis besarnya saudara. Anak kita langsung, apa yang kita lakukan itu langsung ya. Kita lakukan A, anak kita lakukan A. Kita lakukan B, anak kita lakukan B. Saya pernah bilang, Judah, kalau ngomong jangan kencang-kencang, jangan keras-keras. Terus dia bilang gini, Mami kalau ngomong juga keras, very loud. Oh ya, that's it. Saya bilang yang bertobat mesti saya dulu, bukan Judah ya saudara ya. I know that. Oke, saya masuk kepada conclusion. Karakter Mordekai ya. Mordekai memberi teladan dalam kerendahan hati. Mordekai memberi teladan dalam takut akan Tuhan. Mordekai memberi teladan di dalam memberi respon yang benar pada waktu punya masalah. Semua itu seperti benih ilahi yang ditaburkan oleh Mordekai dalam diri Esther. Sehingga pada saat Esther di-challenge sama Mordekai, bangsa Yahudi ada dalam masalah. Now, kalau kamu ada di dalam istana raja, itu bukan karena kebetulan. Tuhan punya maksud. Karena dia sudah diinvestasikan hal-hal yang baik oleh Mordekai selama dia tinggal bersama. Itu membuat Esther punya courage untuk step up. Karena apa? Courage itu tidak muncul hanya dalam 3 malam, tapi courage itu build up karena teladan demi teladan yang Esther boleh lihat dalam diri Mordekai. Esther punya courage, padahal harga yang harus dibayar oleh Esther apa? Sebesar nyawanya. Kenapa saudara? Zaman dahulu kalau raja tidak panggil, meskipun ratu tidak boleh bertemu dengan raja. Ratu tidak boleh bertemu dengan raja. Jadi kalau dia mau bertemu dengan raja tanpa dipanggil, nyawa taruhannya. Tapi Esther tetap punya courage karena sudah ditaburin teladan demi teladan oleh Mordekai. Saudara dan saya punya waktu. Selama masih punya waktu di rumah bersama anak-anak, itu adalah waktu untuk menginvestasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang ilahi kepada mereka. Sehingga pada waktu mereka besar, mereka keluar dari rumah, ketika mereka harus diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang besar, mereka bisa memilih keputusan-keputusan yang benar saudara ya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Pastor Yapi boleh naik ke panggung. Ada seorang pendeta yang bernama Yeri Pati Nasari. Dia dulunya punya masa lalu yang sangat buruk. Dia ketika SMP dia sudah bergaul erat dengan narkoba.
dia kecanduan. Bukan hanya sebagai pemakai, tetapi dia adalah penjual juga. Dia terjerumus semakin jauh karena kecanduannya dan dia sudah diskors dari sekolah dan sampai 5 kali ganti sekolah, saudara ya. Dia bertumbuh tanpa figur seorang ayah, dia fatherless. Ayahnya adalah seorang pelatih sepak bola yang ternama di Indonesia dan sedang mencapai puncak kejayaannya. Dan bagi ayahnya sepak bola adalah hidupnya, sepak bola adalah kebanggaannya dan matinya. Singkat cerita, Yeri tidak punya pilihan yang lain. Dia datang kepada ayahnya dan mengatakan, saya sudah salah langkah karena Yeri sudah punya hutang yang sangat banyak dan siap dimasukkan ke dalam penjara. Papanya sadar kalau dia harus membuat keputusan, memilih karier atau anak. Karena papanya tahu bahwa Yeri butuh dia dalam masa pemulihan. Sebuah pilihan yang tidak gampang bagi seorang ayah yang ada di puncak karier. Akhirnya ayah Yeri memutuskan untuk memilih anaknya di atas kariernya. Dia mendampingi Yeri selama masa rehab dari narkoba. Dia bersama Yeri. Dan Yeri merasakan the sweetness figur seorang ayah yang kembali lagi di dalam hidupnya. Yeri pulih dan Tuhan mengubah destiny seorang Yeri dari seorang yang penjual narkoba menjadi seorang yang dipanggil untuk memberitakan firman. Dia adalah salah satu hamba Tuhan. Dia tidak pernah melupakan teladan yang diberikan ayahnya. Pada saat genting di dalam hidupnya, dia perlu ayahnya hadir. Dan dia melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya sekarang. Dia akan memastikan anak-anaknya punya figur seorang papa yang bisa memberi teladan dalam mengasihi Tuhan, memberi teladan dalam mencintai keluarga. Saudara, teladan itu penting. Teladan itu berbicara lebih banyak daripada perkataan. Our walk counts far more than our talk, menurut Josh Muller. Mari kita nyanyikan satu lagu penutup dan saya akan berdoa buat saudara. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau belajar apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku memuliakan aku. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Saja katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seperti lagu yang kami nyanyikan, ku mau seperti-Mu Yesus. Karena Engkau sudah memberi teladan terlebih dahulu kepada kami tentang kehambaan, tentang kerendahan hati Tuhan. Bagaimana Engkau datang ke dunia menjadi sama seperti kami Tuhan, untuk menebus dosa kami. Dan Engkau pun memberi teladan di dalam takut akan Tuhan. Engkau taat sampai mati Tuhan. Dan Engkau pun memberi teladan tentang respon yang benar pada saat Engkau ada di kayu salib, pada saat Engkau di-accuse, diludahi, Engkau tidak membalas. Engkau malah berkata, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu teladan yang luar biasa dari Engkau ya Yesus, ya Allah kami. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat para bapak di sini. Biarlah kami diberi kekuatan, biarlah kami diberi hikmat, kami diberi kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami menjadi teladan yang hidup di dalam rumah Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh melihat para ayah di sini menjadi imam, di dalam menjadi teladan, di dalam kerendahan hati, menjadi teladan di dalam takut akan Tuhan, menjadi teladan di dalam respon yang benar. Kami mau berdoa sepakat memberkati para ayah, supaya Mazmur 128 ayat 144 ini boleh menjadi bagian mereka. Istri mereka diberkati, anak mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh ayah pagi hari ini di dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.